Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat mengidentifikasi alat ekskresi pada hewan. Materi dari pembelajaran ini adalah alat ekskresi pada hewan. Sistem ekskresi pada hewan yang akan kita pelajari adalah Platyhelminthes, Annelida, ikan, dan serangga. Platyhelminthes. Organ ekskresi pada Platyhelminthes atau cacing planaria misalnya disebut dengan Protonefridia. Protonefridia berupa pembuluh bercabang-cabang yang memanjang. Di setiap cabang berakhir pada sel-sel api yang dilengkapi dengan silia atau bulu getah. Fungsi dari silia adalah menyerap dan menyarang air. Zat sisa yang sudah disaring di sel api, kemudian zat sisa berupa urin akan dikeluarkan melalui nephridiophore. Sistem ekskresi pada Annelida. Organ ekskresi pada Annelida disebut dengan nephridium. Setiap nephridium dilengkapi dengan corong terbuka atau nephrostoma yang terdapat pada setiap sekat pemisah somit atau ruas tubuh. Corong tersebut melalui sekat menjadi pembuluh panjang yang mempunyai saluran berliku-liku yang terdapat pada setiap segmen berikutnya. Saluran berliku-liku ini dikelilingi oleh pembuluh darah. Pada saat cairan melalui nephridia, zat-zat yang berguna akan diserap oleh darah. Sedangkan cairan tubuh yang berupa zat sisa yang tidak berguna seperti air, senyawa nitrogen, dan garam-garam yang tidak diperlukan tubuh akan ditampung dalam kantong kemih. Selanjutnya dikeluarkan melalui lubang nephridium. Sistem ekskresi pada serangga. Alat ekskresi pada belalang atau serangga disebut dengan tubulus Malpighi. Tubulus Malpighi yaitu alat pengeluaran yang berfungsi seperti ginjal pada vertebrata. Pembuluh Malpighi berupa kumpulan benang halus yang berwarna putih kekuningan dan pangkalnya melekat pada pangkal dinding usus. Di samping pembuluh Malpighi, serangga juga memiliki sistem trakea untuk mengeluarkan zat sisa hasil oksidasi yang berupa karbon dioksida. Sistem trakea ini berfungsi seperti paru-paru pada vertebrata. Belalang tidak dapat mengekskresikan amonia dan harus memelihara konsentrasi air di dalam tubuhnya. Amonia yang diproduksinya diubah menjadi bahan yang kurang toksik yang disebut dengan asam urat. Asam urat berbentuk kristal yang tidak larut. Pembuluh Malpighi terletak di antara usus tengah dan usus belakang. Darah mengalir lewat pembuluh Malpighi. Saat cairan bergerak lewat bagian proksimal pembuluh Malpighi, bahan yang mengandung nitrogen diendapkan sebagai asam urat.
sedangkan air dan berbagai garam diserap kembali secara osmosis dan transport aktif. Asam urat dan sisa air masuk ke usus halus dan sisa air akan diserap lagi. Kristal asam urat dapat diekskresikan lewat anus bersama dengan feses. Sistem ekskresi pada ikan. Ikan memiliki saluran ginjal dan saluran kelamin yang bermuara dan bersatu pada lubang yang disebut dengan urogenital. Sistem pengeluaran pada ikan air laut dan ikan air tawar sedikit berbeda. Pada ikan air tawar, tubuh ikan air tawar lebih hipertonis dari lingkungannya, sehingga air banyak masuk lewat pembuluh tubuhnya. Sehingga ikan air tawar sedikit minum air. Jadi, urin yang dihasilkan banyak dan encer. Sedangkan pada ikan air laut, tubuh ikan air laut lebih hipotonis dari air laut, sehingga air banyak yang keluar dari tubuh. Akibatnya, ikan laut banyak minum air laut untuk menutupi kehilangan air yang besar, sehingga urin yang dihasilkan sedikit dan pekat.